Minimalisme diperlukan juga dalam hubungan antar manusia. Setiap kali aku merasa musim sudah berganti, hal pertama yang kulakukan adalah mengatur ulang lemari pakaianku. Aku mengambil satu hari di akhir pekan untuk memilah-milah pakaianku, yang mana yang harus kusingkirkan dan yang mana yang masih ingin kukenakan. Pada awalnya aku mengeluarkan pakaian musim semi dan panas ketika cuaca sedang panas dan mengeluarkan pakaian musim gugur dan dingin jika cuaca terasa dingin. Tetapi setelah beberapa musim berlalu, lemari pakaianku mulai terasa penuh sesak. Aku bahkan membeli lemari dan gantungan baju tambahan untuk menyimpan pakaian-pakaian itu, bukan itu saja bagian yang merepotkan. Walaupun jumlahnya bertambah banyak, pakaian yang sebenarnya dipakai justru terasa kurang. Setiap pagi aku sibuk memikirkan pakaian yang harus kukenakan walaupun sebenarnya pilihannya sama sekali tidak banyak. Aku juga tidak ingat pakaian-pakaian apa saja yang kumiliki, jadi akhirnya aku selalu membeli pakaian yang serupa. Begitu pula dengan buku, aku suka membaca buku, jadi biasanya aku menghabiskan 100 ribuan per bulan untuk membeli buku, sebagian besar buku yang kubeli hanya pernah kubaca satu kali, tetapi aku merasa sayang jika harus membuang buku-buku itu dan selalu berpikir bahwa suatu hari nanti aku pasti akan membutuhkannya, kalau kupikir-pikir lagi sekarang. Kurasa aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku orang yang banyak membaca. Karena bukuku semakin banyak, aku pun harus sering membeli rak buku baru, dan ketika aku pindah rumah, orang-orang yang membantuku pindah akan bertanya, "Kenapa buku Anda sebanyak ini? Apa pekerjaan Anda?" Lalu aku juga harus membayar biaya tambahan. Aku menatap semua pakaian dan buku yang memenuhi kamarku. Selama sesaat semua itu membuatku gembira, tetapi butuh usaha besar untuk mempertahankannya, dan butuh waktu yang lama untuk mencari tahu apa-apa saja yang sebenarnya penting di antara semua tumpukan itu. Ketika tren minimal life mulai populer, ketika orang dianjurkan untuk hanya mempertahankan barang-barang yang penting bagi mereka, aku pun mulai berpikir tentang obsesiku selama ini. Setelah menikah dan pindah rumah, aku menjual 2/3 bukuku, pakaian dan sepatuku kelompokkan menjadi yang akan kubawa dan yang akan dibuang. Aku bisa menyingkirkan separuh barangku hanya dengan menjawab satu pertanyaan, yaitu, apakah selama 2 tahun terakhir ini aku pernah menggunakan benda ini? Setelah menyingkirkan pakaian dan buku itu, apartemen 2 kamar itu pun terasa lega. Aku juga merasa lebih nyaman dalam hal berpakaian, karena bisa dengan mudah melihat dan memilih pakaian mana yang ingin kukenakan. Aku tidak lagi merasa bersalah karena selalu ingin membeli pakaian baru ketika musim berganti padahal pakaian di lemari sudah begitu banyak. Demi membuat ruang lebih leluasa, aku juga menerapkan beberapa prinsip untuk memilah bukuku. Aku hanya membatasi bukuku sebanyak 2 lemari buku, jumlahnya sekitar 200 buku, dan bila membeli sejumlah buku baru, aku akan menjual sejumlah buku lama ke pusat buku bekas. Proses memilah apa yang benar-benar kusuka atau tidak kusuka adalah kesempatan yang bagus untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang kusukai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga berlaku dalam hubungan antar manusia. Sebagai reporter, pekerjaanku membuatku mengenal banyak orang. Dan ada sekitar 1.000 orang yang terdaftar sebagai temanku di Facebook dan KakaoTalk. Di antara semua orang itu, banyak sekali orang yang hanya pernah menghubungiku satu kali, tetapi aku masih memaksa diri sesekali menemui orang-orang yang tidak benar-benar ingin kutemui atau berpartisipasi dalam acara yang tidak benar-benar kuinginkan dengan alasan takut mereka tidak senang, atau mungkin suatu hari mereka bisa membantuku, atau sekadar ingin mempertahankan persahabatan, namun semua itu terasa melelahkan. Teman-temanku pernah mengeluh tentang aku yang pernah membuat janji temu dengan 2 atau 3 orang dalam sehari. Tentu saja hubungan yang mendalam tidak mungkin dipertahankan, bukan hanya aku yang berpikir seperti itu, banyak juga orang yang merasa skeptis tentang hubungan-hubungan mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Univ Tomorrow atas 643 orang pria dan wanita berusia 20-an tahun, 25% di antara mereka menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjalin hubungan baru dengan alasan usaha untuk mempertahankan hubungan itu sangat melelahkan. Kita harus menetapkan kriteria untuk hubungan antar manusia agar tidak terpengaruh oleh orang lain. Misalnya, aku memutuskan bahwa aku tidak akan menghadiri pesta ulang tahun pertama dan tidak akan mengirim angpau. Pesta pernikahan kubagi menjadi 3 kategori, yaitu pesta yang akan kuhadiri karena pasangan pengantinnya adalah rekan kerja atau teman dekatku, pesta yang tidak akan kuhadiri tapi aku akan mengirim angpau, dan pesta yang tidak akan kuhadiri sama sekali. Sebaliknya, untuk upacara pemakaman, aku akan berusaha menghadiri semua sebisaku. Apabila hal itu tidak memungkinkan,
aku akan mengirim dana belasungkawa jika dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang memperlakukan kita seperti tempat sampah, yang hanya akan menghubungi kita bila membutuhkan kita. Sebaiknya kita tetap bersikap sopan, namun menjaga jarak sejauh mungkin, tidak perlu sengaja menemui mereka secara langsung bila memang tidak diperlukan. Seperti halnya lemari pakaian dan lemari buku, hubungan antar manusia juga harus diperiksa secara rutin. Untuk menjalin hubungan yang berarti, diperlukan waktu guna membangun kepercayaan dan konteks yang sesuai. Seorang manajer yang baru saja pensiun dan hendak melanjutkan hubungan dengan keluarganya akan mendapati dirinya ditolak oleh keluarga atau merasakan kecanggungan di antara mereka, karena semasa mudanya si manajer selalu menghabiskan waktu bersama rekan-rekan kerjanya, bahkan di akhir pekan. Berikut kutipan dari novel Somebody karya Asairio. Kau selalu berkata ingin memperluas hubungan pribadimu, tapi intinya adalah hubungan. Sepertinya kau adalah orang yang sudah sering melanglang buana. Tapi apakah kau masih berhubungan dengan orang-orang yang pernah kau temui di semua tempat yang pernah kau kunjungi? Apakah kau bersedia langsung pergi menemui mereka bila mereka meneleponmu? Kita selalu berkata bahwa kita sibuk dan tertekan gara-gara hubungan pribadi kita, tetapi kita lupa bahwa hubungan antar manusia tidak akan berkembang dengan cara sedangkal itu.